Sentroidnya ada di sini. Ini sama, lebarnya B, tingginya H misalnya. Sentroidnya ada di sini. Sekarang sumbu X dan Y-nya saya pasang melewati sentroid ya. Dengan berpindahnya sumbu ini tadinya di bawah ya, dan di kiri, sekarang seperti ini. Bagaimana luasnya? Ya tetap B kali H ya. Gak ada hubungannya sama posisi ini. Qx gimana? Qx-nya bagaimana? Kalau Anda mau mengintegrasikan, boleh diintegrasikan. Atau kalau pakai AX bar, karena A-nya sudah tahu. AY bar. A-nya ini B kali H. Y barnya. Y barnya adalah jarak dari sumbu X ke sentroid. Sumbu X-nya ada di sini. Sentroidnya ada di situ, jadi 0 ya. Jadi ini 0. IX, nah ini harus dihitung ya. Tadi integrasinya, ditulis dulu formulanya, integral Y kuadrat dA untuk seluruh luasan A. Lalu dA-nya diganti dx dy, jadi ini 2 integrasi. Y kuadrat dx dy. Nah, sekarang batasnya jadi berubah ya. Karena sumbu X dan Y-nya melewati sentroid, batas integrasinya tidak lagi, untuk X tidak lagi 0 sampai B, tapi dari minus B per 2 sampai B per 2. Lalu untuk Y dari minus H per 2 sampai H per 2. Jadi untuk momen inersia, dan untuk momen pertama juga sebenarnya tadi ya, tapi momen pertama kita tidak pakai integrasi karena luasnya sudah diketahui dan sentroidnya juga kita sudah tahu posisinya. Ini karena sumbunya berpindah, batas integrasinya akan berpindah. Anda tinggal jalankan saja. Anda jalankan deh. Biar ada kerjaan dikit. Integrasinya masih tetap sama seperti yang tadi. X dulu berarti nanti Y kuadrat kalikan X, evaluasi dari B per 2 sampai minus B per 2, kebalik. Dari minus B per 2 sampai B per 2, Y kuadrat X dievaluasi, minus B per 2 sampai B per 2, lalu Anda integralkan dari minus H per 2 sampai H per 2 terhadap DY. Kalau ada yang sudah punya hasilnya, sampaikan ke saya. Nah, dengan cara yang sama, IY itu adalah integral X kuadrat dA. Semuanya sama, batas integrasinya juga ikut yang sudah berubah itu. Hanya formulanya sekarang adalah X kuadrat dx dy. X-nya dari minus B per 2 sampai B per 2. Dan Y-nya minus H per 2 sampai H per 2. Anda coba jalankan, nanti laporkan ke saya hasilnya. Sudah ada yang mendapatkan ini? Hanya tinggal memasukkan batas integrasi lalu mengintegrasikan sekali lagi. Yang IX-nya ya. 1/12.
B H pangkat 3. B H pangkat 3. Kalau yang ini? 3/12 B pangkat 3H. 3/12 B pangkat 3H ya. Jadi kalau tadi sumbunya di bawah sini, mirip seperti ini. Ini untuk yang berikutnya ya. Jadi kalau sumbunya saya taruh di bawah sini dan di kiri, X dan Y-nya, hasilnya inersia terhadap sumbu X sepertiga BH pangkat 3. Kalau sumbu Y-nya sepertiga B pangkat 3H. Sekarang kalau sumbunya saya taruh di sentroid, inersianya jadi 1/12 BH pangkat 3 terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya 1/12 B pangkat 3H. Ya. Jadi ada perubahan nilai momen inersia tergantung dari terhadap sumbu mana kita menghitungnya ya. Tidak hanya momen inersia sebenarnya, momen pertama juga begitu ya. Ini momen pertama tadi kan ada ya BH kuadrat per 2, sekarang jadi 0. QY-nya juga begitu, nanti B kuadrat H per 2 jadi 0 juga QY-nya. IX-nya dari sepertiga BH pangkat 3 jadi 1/12 BH pangkat 3 dan IY-nya dari sepertiga B pangkat 3H jadi 1/12 B pangkat 3H. Nah, karena nilainya berubah-ubah tergantung dari posisi sumbunya. Nah, ini menyulitkan orang-orang untuk menghafalkan inersia ya. Jadi setiap nanya berapa inersia penampang ini, balik nanya dulu sumbunya terhadap sumbu yang mana. Karena nilainya akan berbeda-beda. Nah, biasanya kalau di buku-buku yang diberikan itu adalah yang ini. Inersia terhadap penampang, inersia penampang terhadap sumbu yang melewati sentroidnya. Jadi yang itu, yang 1/12 B H pangkat 3 ini. Yang lain Anda harus integrasikan sendiri atau nanti mungkin di akhir kuliah ini atau di awal kuliah berikutnya kita akan ketemu formula yang menghubungkan antara kalau sumbunya di sini dengan yang di tempat lain ya. Oke, jadi biasanya di tabel kalau Anda lihat buku statika atau buku yang semester depan itu mekanika bahan, biasanya di halaman belakangnya selalu ada tabel momen inersia begini. Jadi ada penampang segi 4, terus gini gitu ya. X dan Y-nya dibuat melewati sentroid, lalu di bawahnya ada IX sama dengan ini lebarnya B, tingginya H misalnya. 1/12 B H pangkat 3, IY-nya 1/12 B pangkat 3H. Ini. IX-nya berapa nih? Kalau ini. IX-nya karena X dan Y-nya sumbu simetri, IX-nya mestinya 0 ya. Nanti kalau ada penampang lain, lingkaran misalnya, di tabel yang sama, ini sumbu X-nya karena sentroidnya ada di tengah-tengah ya. Dan ini sumbu Y-nya, nanti IX berapa ini? Pi per 64 D pangkat 4 ya, diameter. Y-nya ya sama, karena kan lingkarannya sama kemana-mana ya. Pi per 64 D pangkat 4 ya. Ini kalau pakai diameter, kalau pakai jari-jari pembaginya ganti. Ya. Sekarang kalau segitiga ini, luasnya sudah tahu lah ya. Luasnya adalah lebarnya B, tingginya H, berarti ini B H per 2 ya. QX-nya gimana? Karena luasnya sudah tahu, sentroidnya juga segitiga ini sudah tahu lah di sini lah. Sentroidnya di mana jaraknya H per 3 ke sini, B per 3 ke sana. Jadi QX-nya dari definisi itu adalah A kali Y bar. B H per 2, ini A-nya. Y barnya dalam arah sumbu Y, jadi tinggi ini. H per 3 ya. Jadi B H kuadrat per 6 ya. Itu QX. Y-nya ya AX bar. Ini B H per 2 kalikan X barnya
ini jarak yang kecil ini. Dari sumbu Y ke sentroid itu B per 3. Ini B kuadrat H per 3. Oh iya, satuannya. Apa satuan dari momen pertama? Dari tadi kita belum keluarkan angka ya, jadi nggak ada satuannya. Apa satuan dari momen pertama? Satuan luas dulu, satuan luas apa? Meter kuadrat, Pak. Bisa meter persegi, meter kuadrat. Kalau satuan Inggris ya kaki persegi, inci persegi gitu ya. Kalau momen pertama? Newton kali meter, Pak. Apa? Newton kali meter bukan, Pak? Meter kubik. Nggak ada gaya ya. Tadi Anda bilang Newton ya yang pertama. Kan nggak ada gaya ya. Yang ada cuma semua jarak ya. Jadi kalau Ki itu satuannya bisa meter pangkat 3 atau milimeter pangkat 3 atau kaki pangkat 3 atau inci pangkat 3 ya. Ini kan jarak semua nih. B ini jarak, H ini jarak ya. Jadi B kali H kuadrat jadinya pangkat 3. Inersia satuannya apa? Inersianya mana tadi? Ini ada nih 1/12 B H pangkat 3 atau 1/12 B pangkat 3H. Jadi satuan inersia apa? Meter pangkat 4, milimeter pangkat 4, kaki pangkat 4, atau inci pangkat 4. Ya. Satuannya semua satuan jarak. Oke, tadi QX, I-nya belum. Untuk segitiga ini bagaimana mencari I-nya? Pak, maaf Pak mau tanya. Ya, Itu yang Kie itu B kuadrat H per 6 ya Pak? Yang mana? Itu Kie yang bawah. Oh iya, per 6. Ya, terima kasih. Iya Pak. Ini 6. Ini ada 2, ada 3 di sini. Jadi 6. Nah, bagaimana mencari IX dan IY dari penampang ini? Nggak ada cara lain kecuali mengintegrasi kalau belum tahu nilainya ya. Kalau Ki momen pertama ini asal kita tahu luas dan posisi sentroidnya, kita bisa menghindari integrasi. Tapi untuk inersia, ya nggak ada cara lain, harus diintegrasikan ya. Jadi IX itu adalah integral Y kuadrat dA. Kalau saya ganti dA-nya dx dy jadinya double integral Y kuadrat dx dy. Begitu. Lalu batas integralnya gimana? Problemnya kelihatannya di batas integral. Gimana batas integralnya? X-nya dari mana? Untuk yang ini, gambarnya yang bawah ini. Dari mana batas X-nya ini? Kalau integral begini, Anda semua sudah dapat kalkulus kan ya? Matematika, apapun namanya kuliahnya lah di TPB. Apa batas integralnya? Kalau tadi segi 4 nggak ada yang protes, saya bilang. Gimana? 0 sampai B. Terus ini? 0 sampai H gitu. Apa bedanya dengan segi 4 kalau begitu? Apa bedanya dengan ini? Kalau kayak gitu nanti hasilnya sama, 1/12 atau seberapa nih? Ini karena sumbunya di bawah 1/3 BH pangkat 3 lagi dong. Padahal mestinya bukan, karena penampangnya berbeda. Kalau segi 4 ini, tadi saya tuliskan langsung ini 0 sampai B, ini 0 sampai H. Nggak ada yang protes, karena memang itu sudah benar sih. Nah sekarang kalau untuk yang ini, kita batasi 0 sampai B untuk X dan 0 sampai H untuk Y, mestinya nggak benar. Ya. Karena kalau X-nya 0 sampai B, nanti jadinya segi 4 yang begini. Ya. Padahal X-nya tidak boleh sampai B, tapi sampai apa?
Sampai sini. Nah ini sampai garis ini cuma. Ya. Batasnya di situ. Sehingga yang sebelah sini tidak ikut. Jadi yang ini harus mengganti nih. Tidak boleh B. Ya. Y-nya boleh 0 sampai H. Oke aja, nggak apa-apa. Tapi X-nya harus diganti jadi apa? Batas atasnya. Jadi garis ini. Nah, apa garis ini? Fungsinya. Anda bisa nyari fungsi garis. Ini memotong sumbu X di titik B, di X sama dengan B. Memotong sumbu Y di X sama dengan H. Apa persamaan garis ini? Gradiennya apa itu? Minus H per B. Ya, Anda cari sendirilah. Kalau nggak mau nyari sekarang, nyari belakangan ya. Jadi untuk segitiga atau bentuk lain yang bukan segi 4, batas integrasi harus Anda perhatikan ya. Ya, kalau nggak mau mengerjakan sekarang ya kerjakan saja nanti. Jadi ini akan menentukan nilai inersia dari penampang kita.